Sekali lagi shalom. Oke, saya melihat wajah penuh sukacita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang boleh kami sambut pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami yakin dan percaya itu anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan ke rumah-Mu. Biarlah setiap pujian kami, setiap ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh beri salam samping kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian. Masuk hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Katakan beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Katakan beri puji, beri hormat, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus Raja segala raja. Kita angkat pujian dari awal. Katakan masuk hadirat-Nya dengan penuh hati syukur. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Katakan memuji Dia. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Katakan beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus Raja segala raja. Katakan beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus Raja segala raja. Katakan beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan mau lebih lagi? Saya belum mendengar amin. Jemaat Tuhan mau lebih lagi? Amin. Kita mau angkat pujian pada pagi hari ini. Katakan Kaulah gunung batuku Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang benar. Sama-sama kita mau katakan Kaulah gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan kuasa-Mu di dalamku. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kita mau angkat pujian dari awal. Sama-sama kita mau katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan Kau keselamatanku Tuhan. Keselamatanku dan Kau yang membela
Amin. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, walau badai menerpa hidup kami Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan semesta. Semesta alam. Katakan semesta. Semesta alam. Katakan semesta. Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang benar. Berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan penuh sukacita. Amin. Saya persilakan semua untuk duduk kembali. Masih di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Membawa setiap ucapan syukur kami. Membawa setiap pujian kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran Firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menjadi murid ya Tuhan, yang akan dengar-dengar akan kebenaran Firman-Mu. Peka akan kebenaran Firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami pada pagi hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya.
hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk karyamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan sembah kami mau bawa syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Allah yang ajaib, sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, segala sembah pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan yes Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih segala berkat Tuhan telah berikan buat kami Bapa. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau agung. Bapa, sebentar kebenaran firman-Mu akan ditaburkan tempat ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan terbaru. Demikian jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Pengurapan yang sama turun atas mereka. Ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan tempat ini Tuhan, pengurapan-Mu turun masuk dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami datang, nanti kami pulang tidak seperti kami datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali.
Hari ini terasa kita udah mulai masuki di bulan Mei, minggu pertama ya. Waktu bulan kemarin saya masuk di minggu ketiga, terus sekarang balik lagi di minggu pertama ya. Jadi kayaknya baru kemarin saya kemari, sekarang udah kemari lagi. Ternyata hari itu cepat sekali berlalu ya, tanpa terasa. Aduh, kita kayaknya dikejar-kejar waktu ya. Untuk itu mari kita mau mulai dengan ibadah. Setiap ada kebiada, pergunakan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan buat saudara dan buat saya. Waktu yang ada diberikan, pergunakan sebaik-baiknya, karena waktu cepat bergulir ya. Baru minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kemari, sekarang udah kemari lagi. Saya juga kaget, cepet amat gitu loh ya, udah 2 minggu lagi ya. Oke, jadi sekarang aja udah bulan 5. Bentar, bulan 5 udah minggu pertama, kedua, 3, 4, selesai lagi Juni. Berarti udah pertengahan tahun 2024. Jadi kita udah akan menyongsong Natal lagi. Jadi udah uber-uberan. Ya, saya juga dapat dengar bahwa nanti mungkin Natalan kita nggak di sini lagi. Kita akan pindah di tempat yang baru begitu ya, Pak Pendeta Esra. Ya, rencana kita, ayo kita dukung dalam dana supaya itu bisa dirapikan, dibereskan supaya kita nanti Natal tempat yang baru. Saya percaya dan saya berharap itu pasti terjadi. Amin. Oke. Kita sudah masuk bulan Mei 2024. Kita mau belajar tentang Paulus. Kayaknya saudara udah nggak ini lagi deh untuk dengar kata Paulus sebagai murid Tuhan Yesus. Kita tahu dia bagaimana kita tahu sedikit. Sekarang kita mau tahu biar banyak. Siapa sih Paulus sebenarnya gitu? Kenapa sih dia begitu kok jahat ya sama bangsa Yahudi, orang keturunan orang Yahudi, orang Kristen kok dibenci banget begitu? Kenapa sih dia begitu tega-teganya kok dia menganiaya orang Kristen waktu itu? Nah, kalau kita lihat perjalanan Paulus seperti itu sebenarnya perjalanan Paulus itu kita harus proyeksikan kepada diri kita sendiri. Tapi kita juga harus seperti Paulus dalam arti begini. Kalau dulu Paulus sebelum namanya Paulus itu dia jahat sama Tuhan, kita juga jahat tuh sama Tuhan. Mungkin kita malas beribadah, kita mungkin udah deh ntar lagi aja deh ke gerejanya, ntar ada kebaktian kedua aja deh, ntar lagi deh tanggung gitu ya. Nah, setelah dia bertobat, dia akan kembali benar-benar cinta sama Tuhan mati-matian. Nah, proyeksi dari dia ini harus ada tercermin kepada saudara dan saya ya. Jadi kita harus benar-benar mati-matian cinta sama Tuhan tuh mati-matian. Jangan cuma di mulut aja kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi kehidupan kita jauh daripada itu. Jangan. Jadi sekali kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, harus kita pegang sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa, berjumpa muka dengan Dia. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang saya mau belajar dari mulai siapa sih Paulus. Sebelum itu kita gini aja deh, kita baca dulu ya Filipi pasal 1. Nanti kalau kita nggak baca kita kurang sedap ya. Filipi pasal 1 ayat 12 ya sampai dengan ayat 26. Sampai situ aja. Ya. Saya ulangi, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat ke-26 saja. Ya. Sudah siap? Ya. Judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13. Nanti ayat 26 kita bersama-sama. Ya, siap? Ya. 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil.
Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bersama-sama. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ya, ini pesan dari Paulus di dalam penjara. Bayangkan, di dalam penjara Paulus masih bisa berkata-kata buat jemaat-jemaat. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa dahsyatnya ya. Kalau dia ada di dalam penjara tapi masih memikirkan jemaat-jemaat yang dia layani kayak begitu. Jadi kalau kita lihat itu, waduh hebat banget ya dia kayak begitu ya, gitu. Padahal dulu jahatnya bukan main sama Tuhan Yesus, gitu loh. Sampai ditegur ya. Nah, itu kejahatannya bisa berubah sampai terus akhirnya dia bisa berkata tuh tadi di ayat ke 21 dikatakan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai dia berani berkata seperti itu. Banyak kalau kita lihat di batu-batu nisan itu ada tulisan seperti ini. Filipi 1 ayat 21. Banyak. Kalau kita lihat Paulus di sini dikatakan, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi dia berpikir bahwa kalau kita mati hidup, itu hidup sama Kristus. Mati juga bagi Kristus. Jadi kita nggak usah takut menghadapi apapun, kita nggak usah takut. Percaya saja. Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang atur kehidupan saudara dan saya. Justru betapa dahsyatnya pengajaran daripada Paulus buat saudara dan saya khususnya, supaya kita tidak males-malesan untuk memberitakan kabar baik ya, untuk memberitahukan pada siapa aja gitu mengenai. Jadi mulut kita selalu istilahnya berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang firman. Kemana berbicara tentang firman Tuhan? Enggak males, supaya kita tuh benar-benar kita lihat seperti Paulus di dalam penjara aja kayak bisa begitu. Apalagi kita ini orang bebas. Jangan kebebasan kita tuh disalahgunakan untuk hal yang lain. Justru beritakanlah kabar sukacita. Hari ini kabar sukacita diberitakan di tempat ini, di era Mas 2000. Ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang kita mau belajar. Siapa sih Paulus? Nah, kita mau belajar nih. Paulus salah satu tokoh penting dari Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus lahir di Tarsus, kota yang makmur di provinsi Kilikia atau Turki sekarang. Seorang Yahudi Farisi yang juga mempunyai kewarganegaraan Roma. Ya. Dari ibunya. Siapa nama aslinya? Namanya Saulus dari Tarsus. Dari tahun 3 sampai 67 Masehi. Ia sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan kerajaan kekristenan yang sumbernya dari pengajaran Yesus Kristus sendiri. Bagaimana hidupnya sebelum pengenalan akan Tuhan Yesus? Ia seorang Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi.
Namanya Saulus yang berarti giat. Giat apa? Dia tidak kenal Tuhan Yesus tapi giat. Dia ada perkataan giat. Giat kalau bahasa itunya Saulus. Ya bahasa Ibrani Saulus. Tapi itu dikatakan dia orang giat. Giat apa? Giat merusak. Merusak. Ada apa istilahnya? Orang yang udah ikut Tuhan Yesus dirusak sama dia. Bayangkan seperti kita lah gitu. Dirusak, diganggu gitu loh. Paulus tuh seperti itu tadinya. Bayangin betapa jahatnya dia ya. Sampai dikatakan dia itu ada arti Saulus itu berarti giat merusak. Bayangin coba. Aduh, jangan sampai dia buat kita ya, anak-anak Tuhan jangan sampai ya. Ini biar aja buat si Paulus aja ya, yang dulu masih namanya Saulus ya. Nah, itu dia seperti itu. Ia seorang penganiaya murid Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damaskus, ia jadi pengikut Yesus. Kata Paulus itu berarti rendah hati dan bijaksana. Nah, jadi kalau di sini ada yang namanya Paulus, itu berarti dia harus rendah hati, dia harus bijaksana. Ya, itu ada dua poin ini harus ada pada diri yang namanya Paulus. Ya, memang sih di kita biasa tuh kalau ada dibaptis, kita dikasih nama baru. Biasanya seperti itu, ya. Tinggal terserah deh mau pilih nama siapa. Kalau biasa di kita Bapak Gembala kan kasihkan nama ini, kamu pakai nama ini aja gitu. Begitu ya Pak Gembala ya? Ya dikasih ya namanya. Nah seperti saya juga, saya ambil nama Stefanus dulu waktu saya dibaptis. Saya melihat kehidupan Stefanus gitu. Jadi saya bilang aku pengen seperti Stefanus gitu loh. Benar-benar memberitakan Injil. Aku mau begitu. Jadi aku ambil nama Stefanus. Nah Stefanus itu tanggal berapa sih? Kalau di setiap nama-nama santo itu tuh dulu di gereja lama saya itu ada hari istilahnya hari jadinya. Nah kalau Stefanus itu jatuh di harinya tanggal 26 Desember gitu, kayak gitu ya. Kalau laki namanya Stefanus, kalau perempuan siapa? Stefani ya. Jadi saudara ngambil nama jangan sembarang juga ngambil nama ya. Nggak ada orang ngambil nama, aku habis dibaptis aku mau ganti nama Yudas. Nggak ada. Kita mau ambil yang terbaik buat hidup kita. Jadi dengan kata lain, setelah kita dibaptis, kita meninggalkan hidup lama kita hidup berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan hidup yang baru, yang seperti itu, kayak begitu. Itu tujuannya. Jadi saya nggak ngerti di sini namanya. Nah, pergunakanlah nama yang habis dibaptis itu buat melekat pada saudara sebenarnya. Jadi jangan takut-takut nama itu terus melekat. Supaya saudara tahu bahwa nama itu nama pilihan aku atau nama pemberian dari gembalaku, supaya aku harus jadi seperti itu, kayak gitu. Ada nama, maaf, gembala kita namanya siapa? Ada di Alkitab. Siapa dia? Putranya namanya siapa? Ezra juga ada. Siapa dia? Coba saudara cari. Gali tuh. Siapa sih itu? Onesimus. Siapa sih itu? Ezra. Cari. Nah, kalau misal suatu saat itu, oh ternyata Onesimus harusnya begini. Nah, kalau ada sedikit meleset, tegur. Bro, jangan kayak gitu. Itu kan gak sesuai dengan Alkitab. Kayak begitu. Jadi itu gunanya nama itu, jangan nama itu ditempel di depan, tapi kita kelakuannya maaf, bukan bro honest, bukan. Ya banyak orang ya di penjara kan juga banyak tuh orang-orang yang namanya pakai Kristen depannya, ada di penjara, gitu. Jangan memalukan mereka yang sudah di abad-abad pertama ada lahir, terus janganlah sampai dirusak nama baiknya, nempel di kita, tapi kita rusak, jangan. Lebih baik nggak usah pakai nama begituan. Hiduplah benar daripada kita pakai nama itu tapi kita kelakuannya nol. Maaf, saya percaya di sini enggak, karena di sini jemaatnya rajin setia sama Tuhan. Amin. Ya. Semangat dong kalau kita bilang amin gitu. Amin. Yes, ya. Nah, siapa sih nama orang tuanya? Nah, di Alkitab tidak disebutkan nama orang tuanya, tapi
di Kitab Para Rasul pasal 23 ayat 16 atau di Roma pasal 16 ayat 7 dan 11 itu bisa dibaca di situ ada saudaranya. Gitu loh. Tapi kita nggak tahu itu apa saudara kandung atau apa, nggak tahu. Saya belum menggalinya. Cuma di situ diterangkan bahwa di situ nama itu bukan apa saudara, cuma dibilang saudara aja. Saudara bisa gali juga, cari-cari. Ya sekarang kan gampang di YouTube bisa cari. Saudara Paulus siapa sih? Gampang, tinggal cari. Gitu, gampang, bisa kita cari ya. Bagaimana sifat dari Rasul Paulus? Nah, kita belajar. Ia adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Waduh. Kalau kita lihat dikatakan dia adalah orang yang melakukan kehendak Allah, sudahkah saya melakukan kehendak Allah? Proyeksikan pada diri kita. Kalau Paulus dikatakan dia melakukan kehendak Allah, sudahkah saya, Stefanus, melakukan kehendak Allah? Jam berapa kita bangun pagi? Kapan kita cari Tuhan? Setia enggak setiap minggu kita melayani Tuhan? Atau karena tugas, aku harus main musik, jadi aku mau kagak mau aku harus datang? No. Jangan punya pikiran bahwa saya datang ke gereja karena saya harus main musik. No. Lebih baik nggak ada main musik, tapi kita benar-benar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ditaburkan di gereja, bukan sekedar mengisi jemaat yang datang diisi dengan firman Tuhan. Ini susunan sudah dibicarakan, sudah diatur oleh pendeta Ezra. Bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini. Dia sudah menyusun selama 1 tahun, buat 1 tahun. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya. Semua tersusun rapi. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus masih luar biasa. Ya, bukan sembarangan, bukan khotbah sembarangan. Jadi ini ada bersusun 1, 2, 3, 4, 5. Kita lagi belajar, semua kita lagi belajar. Nah, gereja ini kita belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab, dari perjanjian lama dan dari perjanjian baru. Nanti kita akan terus masuk. Makanya jangan sampai telat. Tiap bulan coba terus sampai Desember nanti kita ke gereja. Apa sih yang dibicarakan di tokoh-tokoh ini di gereja? Itu dia udah siapin tuh, pendeta Ezra tuh udah siapin Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Itu bukan sembarangan. Itu ada berkaitan satu dengan yang lain. Luar biasa. Biasa kan kita kalau dengar khotbah kan pendeta itu datang ya terserah, dia mau bawain firman Tuhan terserah apa. Begitu. Itu terserah masing-masing pendeta itu dia taruh Tuhan apa, ya udah. Tapi di sini ada tuntunannya. Memang sih kita kadang-kadang aduh coba ada boleh buat itu ya, tapi ya memang kalau sekarang ada tuntunannya seperti ini ya kita ikutin aja. Sebagai pemberita firman Tuhan ya kita ikutin. Kayak begitu. Itu dahsyat. Proyeksikan kepada kita. Kehidupan semua tuh. Orang-orang yang ada di Alkitab yang dibawakan kebenaran firman Tuhan kita proyeksikan. Oh dia dulu begitu. Nah mungkin 2 minggu yang lalu masih ingat siapa yang saya bawain firman Tuhan tentang siapa? Masih ingat? Nggak tahu? Ya Daud, ya masih ingat ya? Ya paling tidak kesentil lah. Oh Daud. Oh dia dulu hidupnya juga bandel juga ya, berzina ya. Oh iya. Anaknya mati ya. Iya. Terus lahir lagi ya. Oh iya lahir lagi. Anaknya siapa? Hah? Jangan tebak-tebakan. 1, 2, 3. Siapa anaknya? Nah, dia yang generasi penerus kita sampai lahir sampai ke Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu anak Daud. Jadi kita bisa ketemu, oh pantesan ya. Oh begitu. Nah, inilah namanya kita belajar. Dengan kebelajaran ini kita dapat hidup. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup dari diri saudara dan dari diri saya. Jadi kita bisa tahu, oh begini, oh begitu ceritanya. Jadi nanti kalau ditanya di jalanan, emang itu
Kristen nyembah Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Terus kita bilang, gak tahu, gue juga gak tahu. Ya ampun, janganlah. Ampun, udah ikut Kristen berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini, sering ditanya sama tukang somai, emang Bapak Kristen ya? Emang siapa sih tuh Tuhan Yesus, Nabi Isa, kamu tuh siapa sih? Terus ya kagak tahu lah, gue juga kagak tahu. Ya jangan merusak. Saudara setidaknya masih tahu, oh dia itu Yesus lahir ke dunia menyelamatkan Bapak dan saya. Dia itu silsilahnya ada. Itu tuh keturunan Raja Daud loh. Gitu. Paling nggak saudara bisa mengerti. Nanti tanya sama tukang somai lagi beli, Bapak Kristen? Iya Kristen. Salib gede, gantung di sini. Rantainya gede kayak rantai kapal. Ya kan? Terus, Pak, siapa sih Yesus itu? Gue juga kagak tahu. Lu nanya gue, aduh merusak deh. Bener-bener merusak, jangan sampai. Amin. Iman saudara harus tumbuh. Setiap saudara ke gereja, ada sesuatu yang baru yang masuk dalam diri kita, membangkitkan iman kita. Sehingga kita pulang tidak seperti kita datang. Amin. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Dikatakan ia adalah orang yang melakukan kehendak Allah dan memiliki pelayanan yang berpusat kepada Allah. Hidupnya didedikasikan bagi Kristus, yang dikatakan Filipi 1 ayat 1 tadi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Nah, apa sih kelebihan Paulus? Di sini saya tulis ia seorang yang tabah. 2 Korintus 5 ayat 8. Militan dan disiplin untuk menjadi berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9. Berhikmat. 2 Korintus 5 ayat 13. Diberi kuasa oleh Tuhan dan mujizat-mujizat dalam pelayanannya. 2 Korintus 12 ayat 12. Saudara nanti bisa baca di rumah, lagi nggak ada kerjaan, iseng atau malam-malam udah mau, tapi jangan sampai ngantuk banget ya. Misalnya udah ngobrol, udah masuk kamar, nah bacalah tuh dia dari 2 Korintus ya, baca gitu, lihat siapa sih Paulus. Di sini masih banyak. Ya, ini kan kita cuma tadi lihat tentang pelayanannya. Nanti di sini ada nasihat juga bagaimana kita harus bagaimana baca. Iseng-iseng baca. Paling enggak satu pasal deh baca kalau malam mau tidur atau pagi. Kalau enggak setiap hari deh satu pasal aja baca. Supaya berurut bacanya. Misalnya dari perjanjian lama, perjanjian baru dulu. Nanti kalau saudara baca perjanjian lama mungkin kita kan terlalu, aduh itu raja banyak amat, aduh kepala gue pusing, gue bingung ya gitu. Karena ada satu yang baru kenal Tuhan Yesus lah, dengan kata lain tadi nggak pernah baca Alkitab, ketua 80 lebih, terus saya pusing step bacanya gitu. Ya udah sekarang stop bacanya itu, sekarang bacanya dari Yohanes aja. Dari mana? Dari Yohanes apa tuh? Yohanes perjanjian baru. Baca itu dulu aja ya. Daripada mulanya adalah firman, ya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Baca itu aja dulu terus ya baca. Dihafalin tuh Yohanes pasal 1 sampai 12, hafalin. Paling enggak bukan hafalin, dia ngerti lah itu ya. Baca itu dulu. Udah selesai, nanti kamu baca Matius, Markus, Lukas. Ya, baru selanjutnya Kisah Para Rasul dan sebagainya sampai habis. Ya. Tapi kalau misal ragu-ragu Wahyu mau dibaca, ya nggak usah baca dulu Wahyunya, nanti aja. Baru nanti baca dari perjanjian lama. Nanti kita bisa lihat kehidupan itu. Maka iman kita akan tumbuh. Oh begitu ya, oh begini ya. Kalau nggak kita nggak akan tahu. Gitu. Ya, belajar. Ayo, selagi kita masih hidup, kita belajar. Belum ada kata terlambat. Saya katakan belum ada kata terlambat. Kita belajar baca. Mulai baca. Kita sanggup satu pasal, dua pasal, terserah. Yang penting kita baca. Anggap aja kita tuh seperti makan nasi pagi, siang, sore. Nah itu kita baca. Jadi hidup kita perlu makan firman. Ya, amin. Iya. Kalau menurut saya baca satu pasal cukuplah, bisa ya, bisa lah. Kita makan bakmi kan lama juga, bisa setengah jam.
Nah itu nggak sampai setengah jam kita baca firman Tuhan selesai. Ya, oke. Nah, mengapa Paulus diangkat sebagai rasul? Nah ini pertanyaan indah yang bagus. Karena ia dipanggil, dipilih dan diutus langsung oleh Yesus. Seorang tidak bisa dipanggil rasul jika ia tidak dipanggil, tidak diutus secara langsung oleh Yesus. Yaitu tidak dipertobatkan oleh Yesus tanpa perantaran manusia. Bahkan diutus tanpa melalui pengutusan manusia. Paulus itu waktu dia angkat sama Tuhan, ketika dia jalan mau ke Damaskus, lalu melihat cahaya terang, lalu dia kudanya lompat, dia jatuh, matanya buta. Lalu Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Itu, disitulah Tuhan mengutus dia. Dan dia matanya buta. Nah itu pelajaran itu, jadi kita tahu, oh ini loh gitu, jadi kita tahu. Jadi kalau menurut saya kita jangan main-main sama Tuhan. Karena kelakuan, kehidupan, tata cara hidup kita hari lepas hari itu Tuhan lihat. Mungkin orang kagak lihat, Tuhan kagak lihat, mana Tuhan kagak lihat, kagak lihat. Hati-hati, Tuhan ada di surga, dia melihat. Rohnya ada bersama saudara dan saya. Buat orang percaya. Tapi kalau orang gak percaya, roh Tuhan ada kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau ada roh Tuhan berarti saudara bisa berani percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kalau enggak, mereka tidak berani untuk berkata begitu. Karena enggak ada roh Tuhan Yesus. Ya, dia udah di surga, rohnya tinggal saudara dan tinggal sama saya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Karena kehidupan kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu. Ya, Paulus bertobat lalu diampuni Tuhan, ya, ketika dia berjumpa dengan Ananias. Ya, disembuhkan matanya. Sejak itu dia bertobat. Maka tadi Filipi 1 ayat 21 itu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pegang erat-erat sampai Paulus mati. Luar biasa. Ini proyeksi dari dia kepada kita. Ada loh yang berkata begini. Di Alkitabnya orang Kristen ceritanya bukan tentang Nabi Isa, bukan. Ceritanya Paulus mulu. Mana katanya cerita Tuhan Yesus, mana? Loh. Makanya kalau orang gak percaya apa Tuhan Yesus, maaf sekali lagi. Dan saudara juga kalau kita gak baca firman Tuhan, kita akan dikibulin dengan hal-hal perkataan-perkataan seperti itu. Contoh kalau saudara ditanya, Alkitab kamu kan ceritanya tentang Paulus mulu, mana Nabi Isanya ngomong-ngomong? Terus saudara bilang apa? Atau kita, udah deh lu gua nggak usah deh. Terangkan, Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, matanya buta. Dia punya hikmat, dikasih hikmat apa Tuhan untuk berbicara, memberitakan. Makanya perkataan-perkataan Paulus banyak ditulis di Alkitab. Semua itu datangnya dari Tuhan. Begitu. Jadi kita jawabnya pas, begitu. Jadi dia bilang, begitu ya. Iya. Pengertian-pengertian ini yang saudara dapat, saudara bisa beritakan pada orang. Supaya orang itu mengerti, iya. Begitu ya, iya. Hati-hati banyak loh sekarang. Injil kan bukannya Tuhan Yesus yang dibicarakan. Paulus mulu. Pokoknya ada surat Paulus ke Roma, surat Paulus ke Efesus, terus ke Korintus, ke kemana. Emang betul. Banyak surat-surat Paulus. Karena jemaatnya dia layani ke sono kesini. Kayak begitu. Jadi kalau kita lihat kayak begitu, luar biasa. Ya, seperti saya pulang dari Turki, bukan saya pamer-pamer, bukan. Saya baca wahyu, tadinya saya bilang, ini jemaat di sana begini. Cuman berbayang doang. Tapi setelah saya pergi satu gereja ini, gereja ini, apa sih yang namanya suam kuku? Tuhan mau muntahkan. Ternyata itu gereja di situ ada air panas dari sono, terus ada air dingin dari sono, air panas dibawa ke sini karena bocor di jalanan.
Pipanya bukan pipa biasa, pipa plastik yang sekarang, bukan. Pipanya pakai batu. Nah, dari sana panas mendidih, bocor sono, bocor sini, ada bentuknya. Kita lihat dengan, oh ini loh selangnya, disambung-sambung, setengah meter disambung, setengah meter disambung, berapa jauh dari sana sampai air di sini. Kalau diminum sakit perut karena nggak mendidih. Nah, Tuhan tuh bilang, diproyeksikan kepada keiman kita. Kalau imanmu kayak begini, aku muntahkan, kata Tuhan. Bayangkan. Jadi kalau kita punya iman nih, iman kita cuman, ya, dikata panas enggak, dingin juga enggak. Kata firman Tuhan, suam-suamku Tuhan muntahkan. Bukan saya yang ngomong, Tuhan sendiri. Aku akan memuntahkan. Jadi dengan kata lain, saudara punya iman sama Tuhan. Maka saya bilang, sekali Yesus, pegang Yesus sampai kita mati. Itu. Ya, jadi kalau kita udah baca itu, saya jadi tambah mengerti. Aduh, luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau udah selesai acara ini, nanti saya akan videoin. Cuman memang kayaknya ada beberapa, ada 2 gereja kalau nggak salah yang saya nggak di videoin. Itu dari gereja-gereja yang saya pergi, jemaat-jemaat yang kita pergi di Turki itu, semua satu. Gimana? Kita terangkan, kita dengerin dah, paling enggak kita dengerin, kita putar, kita dengerin kayak apa sih gitu. Saya ada udah bikin dulu, terus saya dibacain di sana pada grup kita pergi kayak begitu. Enak. Cuman makannya kagak enak. Ya, jadi saudara kalau ke sono maaf aja kalau makannya kagak enak ya. Cari telur aja susah. Ya. Oke, mengapa Paulus diangkat sebagai rasul? Nah, tadi kita udah bicarakan bahwa dia dipanggil ya, dan dipertobatkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan Paulus pada waktu itu buta? Ananias, ya, seorang Kristen pada abad pertama di kota Damsyik, atau dalam perjanjian baru itu di kota Damsyik dalam perjanjian baru. Paulus banyak memberikan teladan pada jemaat di Filipi, Efesus, Roma, Korintus. Salah satu teladan Paulus adalah hidup kudus. Nah, inilah yang begitu buat saya tuh berkesan banget gitu loh. Wah, jadi Paulus ngajarin kita hidup kudus loh. Kenapa? Karena Paulus juga udah hidup kudus setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia hidupnya berubah. Kita mau dong berubah, mau berubah nggak? Ya, kita kan mau berubah. Kita kan nggak mau misalnya kita dalam belenggu dosa, dalam keterikatan, apapun bentuknya, nggak mau. Kita mau terlepas. Supaya nanti kalau suatu saat kita ketemu Tuhan Yesus, jangan sampai Tuhan Yesus, aku nggak kenal kamu. Jangan, kita nggak mau. Kita mau diakui nantinya. Gitu. Ya, oke. Bagaimana cara mati Paulus? Dipenggal kepalanya oleh kekuasaan Raja Nero. Paulus mati dipenggal. Tapi saya percaya juga kita nggak ada yang mau mati dipenggal, nggak mau. Bener dong, mati mau baik-baik aja. Ya, kita mau mati baik-baik. Yang penting kita tetap setia sama Tuhan. Oke? Nah, jadi setelah kita mendengar sebagian dari tentang Paulus, ya. Apa makna yang penting atas perkataannya tentang hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang perkataan bahwa hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Dari Filipi pasal 1 ayat 12 ayat 26, ya. Berbicara apa? Di sini saya tulis begini. Penderitaan orang percaya melalui penderitaan Injil mampu menginjili resiko orang lain untuk bermegah di dalam Kristus. Jadi dengan dia berbuat seperti itu, dia bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan pada orang lain. Nah, itu harus ada juga pada diri saudara dan saya. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus berani memberitakan firman Tuhan kepada siapa aja. Contoh, misalnya kita ketemu dia lagi pusing, lagi apa, nggak usah pusing, lu percaya dong. Kita kan beriman sama Tuhan. Lu kan percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan dia raja segala raja. Dia kan tabib dan segala tabib. Lu percaya enggak? Iya, tapi gue begini aja.
Ya lu sabar dong. Lu gak ingat penderitaan orang seperti Paulus. Lu gak ingat penderitaan yang lain. Kita kasih tahu. Tujuannya kayak begitu. Nih saya juga sebenarnya badan saya lagi gak enak. Tadi pagi-pagi saya udah dikerok. Tahu dikerok? Kerok. Masuk angin saya. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Tadi saya udah bilang, doa di mobil juga sudah, Tuhan jangan permalukan saya. Saya Tuhan mau membawakan kebenaran firman-Mu. Kabar baik harus disampaikan. Saya minta jangan batuk selagi saya khotbah. Iya, nuruti daging. Saya bisa telepon, angkat telepon. Bro, saya gak bisa datang dari ini. Siapa yang menang? Iblis. Kalahkan itu semua. Gak usah takut. Jangan sebentar-bentar, aduh aku lemah nih. Ya, iblis bilang begini, ya orang gue belum apa-apain aja udah lemah. Gimana tuh? Jangan malu-maluin Tuhan Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Dia berkuasa atas hidupmu. Dia yang bisa mematikan dan menghidupkan saudara. Pegang tuh, firman-firman itu pegang. Bahkan katakan, kalau kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Oh di tangan Tuhan udah menatang kita. Luar biasa. Kalau kita punya iman seperti itu, kita berani, kuat. Otomatis saudara akan kuat sendiri. Gitu. Tapi jangan lupa baca firman. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan buat hidup saudara dan saya. Gitu. Pegang. Saya selalu katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Teman saya banyak. Bahkan sekarang ada beberapa teman kami yang mau saya sebut lah. Mulai dia berbicara tentang Tuhan Yesus. Iya, saya bilang. Dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Nah sekarang gini aja deh, saudara gak usah bingung-bingung. Saudara datang ke sini sebenarnya tujuannya apa sih? Itu aja. Tiap hari Minggu jam 8:30 saudara udah datang sini. 9:30 ya, 9:30 mulai ya. Jam 9 dari rumah ya udah datang sini. Tujuannya apa? Nah kita ke rumah Tuhan. Apa cuma mau ke rumah Tuhan aja? Enggak. Kita mau mendengarkan ada sesuatu yang kita harus terima. Nanti supaya kita pulang tidak lagi seperti kita datang. Kayak begitu. Dan kita bangkit. Kebangkitan iman kita gak bisa suruh orang. Lu bangkitin gue gak bisa. Kitanya juga harus mau. Orang udah ada di sini untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Tapi kalau kitanya gak mau, gak ketemu. Begitu juga kita baca Alkitab. Kalau kita gak kepengen baca Alkitab, gak bakal masuk. Tapi kalau kita bilang, Tuhan aku mau dengar Engkau berbicara kepada aku melalui firman-Mu. Baca. Saya lalu katakan, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara langsung kepada kita. Tapi kalau di sini, Tuhan berbicara kepada saya berbicara kepada saudara. Kayak gitu. Itu harus dilakukan. Jangan bilang, aduh aku gak bangun, aku gak keburu, aku udah mau ke toko, aku mau aku gak keburu, aku ya udah deh Tuhan ngerti. Enggak. Tuhan gak ngerti soal begitu. Jangan mentang-mentang Tuhan itu baik, udah biarin aja deh, gak apa-apa sama Tuhan. Gak bisa. Kita harus ada komit sama Tuhan. Ini begitu. Kalau kita bisa seperti itu, Tuhan akan lihat. Oh, jadi dengan kata lain, iman kita harus kita pertahankan dulu. Baru Tuhan akan memberikan sesuatu. Kalau iman kita masih goyah-goyah, Tuhan gak akan berikan. Kita masih lemah, Tuhan gak akan berikan. Jangan bilang, kok aku udah doa-doa ya, tapi kok gak dijawab ya sama Tuhan. Kenapa ya? Tuhan marah ya sama saya? Enggak, saya katakan, Tuhan tidak pernah marah sama saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Mana buktinya? Dia mati di kayu salib buat dosa saudara, dosa saya. Dikala kita susah, dia menghibur kita. Dikala kita lagi sedih, dia membela kita, menasehati kita. Banyak yang Tuhan lakukan buat kita. Cuman kita kadang-kadang terlalu terhanyut dengan masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita berpikir bahwa aduh penderitaan ini kok berat banget. Saya mau katakan ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Selama kita masih hidup di dunia dan mata kita terbuka. Ya.
Semua penderitaan itu ada. Kenapa Tuhan biarin aja penderitaan itu pada diri kita? Jangan kita bilang, ya kenapa kalau bilang Tuhan memang ada, kenapa penderitaan kita dibiarinnya begini aja? Kok Tuhan kagak tolong kita? Perhatikan. Tuhan tidak semata-mata membiarkan saudara. Tuhan hanya mau tahu sampai di mana iman saudara kepada Tuhan Yesus. Baru gol diberikan. Tuhan kita bukan Tuhan ecek-ecek, bukan. Tuhan tahu air matamu gombal apa benar-benaran. Karena Tuhan tahu bukan dari wajah kita, bukan dari hati. Tuhan kok kagak tolong ya saya? Memang di Alkitab juga dikatakan Tuhan nggak langsung apa-apa mentolong. Ya, Tuhan tidak membiarkan seperti itu. Memang Tuhan kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang, kemana sih Tuhan kok gak ada? Tuhan tuh mau lihat. Kita tuh jangan diharapkan Tuhan kayak minta. Bukan. Kita tuh diciptakan Tuhan bukan untuk minta. Kita selalu diciptakan untuk bersyukur. Mengucap syukurnya jarang. Sebulan cuma sekali kalau terima gajian. Tapi ngeluhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Ayo bangkit, beriman, percaya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara, apapun bentuknya. Tapi iman kita harus kita tingkatkan terus sampai level kita tinggi, mentok. Jangan takut. Saya juga lagi masih sekolah. Oktober nanti saya wisuda. Tapi saya udah ujian judul. Doktor 2 yang ini saya. 1 jam 10 menit. Saya ditanya-tanya. Kayak gitu. Yang satu kasih jempol 2. Pak. Nggak lagi diperiksa. Yang satu, Pak, kalau menurut saya Bapak kasihan nih, Bapak udah tua, jangan pakai yang ini deh. Pakai kualifikasi aja. Jangan pakai kuantifikasi, Bapak pakai kualifikasi aja. Ya, Pak dosen saya udah capek-capek bikin pakai itu. Saya kasihan Bapak loh, Pak. Nanti capek loh Bapak. Nanti ada 3 Bapak begini-begini. Sampai udah saya deh jadi ininya, pembimbingnya. Tanya ke moderatornya dokter. Udah, Pak Arianto nanti saya aja jadi pembimbingnya. Mengenai pembimbing nanti diputuskan dari pimpinan, dari rektor. Kayak gitu. Ini sebelum dapat nanti dibilang secara tertulis dikirimin surat. Pembimbingnya siapa? 2. Baru mulai buat ini. Buat apa? Paper, skripsi. Dan buat di ujian kapan? Buat di ujian nanti di Agustus. Ujian Agustus baru kita wisuda Oktober. Kenapa saya masih melakukan kayak gitu? Ini udah ditawarin lagi saya. Pak, ayo sekolah lagi Pak. Bapak tinggal lanjutin setahun lagi dapat apa? Bukan STH lagi, lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman saya sekarang lagi pada ngejar doktor. Jadi tanpa sengaja semua itu ada kelanjutan. Ayo, saya mau katakan ayo. Berat. Saya katakan jangan saudara pikir enggak berat apalagi gue udah tua begini. Saya udah tua begini, sekolah berat. Apalagi dapat tugas, aduh. Kayak gitu. Berat, makanya kenapa orang nggak mau sekolah begituan? Giliran suruh bikin skripsi, nggak mau. Betul. Ada tuh yang lagi mau bikin skripsi. Pak, saya udah berkali-kali gagal terus Pak. Saya mau bikin skripsi. Pak, saya lihat dong contohnya. Nih, Bu, tuh kerjain tuh, bikin kayak gitu. Nih kira-kira kayak gitu, Ibu bikin kayak gitu buat tar sidang. Bukan saya sok jago, bukan. Belajar. Saya katakan saya belajar. Saya nggak perlu titel di belakang, nggak perlu, udah tua. Tapi itu buat nambah pengetahuan saya. Karena kita sebagai pemimpin dari satu gereja, dari persekutuan doa, saya pemimpinnya, gembalanya. Ya saya harus bisa. Jangan nanti jemaatnya udah STH, sayanya baru SMP. Jangan dong. Jadi kita harus lebih lagi dong. Makanya saya belajar. Nggak ada ruginya. Amin. Oke.
Tadi kita udah lihat, penderitaan orang percaya melalui pemberitaan Injil mampu menginspirasikan orang lain untuk bermegah di dalam Kristus. Ya. Kemajuan Injil tidak ditentukan oleh situasi apapun atau motivasi apapun, karena apa yang Tuhan sudah bukakan, tidak ada siapapun yang akan bisa menutupnya. Jadi kalau Tuhan udah buka, nggak bisa ada yang berani menutupnya. Tapi kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang berani bisa membukanya. Pemberitaan Injil dengan sukacita bagi kedua pihak. Ya, sukacita yang berasal dari Kristus itu adalah sukacita yang murni. Ya, murni karena dari sumbernya. Ya, kesulitan hidup apapun yang menimpa orang percaya tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Nah, nih, kesulitan hidup apapun yang menimpa orang percaya, menimpa saudara dan saya, tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Justru penderitaan karena Kristus membuat mereka bermegah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada kesulitan, ada penderitaan, orang Kristen, sekarang saya mau tanya, orang Kristen suka ada penderitaan nggak? Sering. Kenapa? Tuhan sayang sama saudara, bukan dikasih bubur terus. Oh, ini nggak gede-gede nih, kasih bubur aja terus. Tapi dikasih keras. Penderitaan sama kasih. Tapi gimana? Tuhan kasih penderitaan kepada kita orang percaya, lalu dikasih jalan keluarnya. Itu. Jadi kalau kita ada penderitaan jangan marah-marah. Katanya bagi Tuhan tidak yang mustahil. Saya udah doa-doa tetap aja nih punya masalah. Masalah mah kita sampai mati juga punya masalah. Kalau kagak mau punya masalah kita mati dikubur. Nah udah tuh diem. Dicolek juga diam, diomongin juga diam. Itu namanya udah kagak ada masalah. Kubur deh. Kayak begitu. Jadi kalau kita masih hidup, kita punya masalah, bersyukur supaya apa nih? Kristus membuat mereka bermegah kepada Tuhan. Di dalam kesulitan itu kita bermegah. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita maha tahu. Gue tahu loh keadaan gue kayak begini, tapi gue gak takut. Karena Tuhan besertaku. Begitu, angkat diri kita sendiri kepada Tuhan. Jangan datang nangis ke hamba Tuhan, ke pendeta saudara. Aduh, pendeta, kok saya begini banget ya hidup. Aduh, sampai susah banget begini-begini. Ibu, lihat dong di luar sana juga yang lebih susah banyak. Kita harus berani begitu, berani. Hidup bersama Kristus harus berani. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Itu maunya Tuhan Yesus. Pengenalan yang benar kepada Tuhan akan membawa hidupnya untuk memprioritaskan Kristus. Sehingga kesulitan apapun yang dihadapi akan mampu membuatnya untuk terus hidup dalam sukacita pengharapan kepada Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu marilah kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia hidup melayani, ditangkap sampai mati. Dengan demikian iman kita dibandingkan mereka belum ada apa-apanya. Hadapi hidup ini dengan bersyukur dimanapun berada dan jangan bersungut-sungut. Tetapi setiap orang yang dipanggil kita masing-masing, kita harus punya semangat dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi sekali lagi kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Paulus. Kita udah lihat perjalanan dia kayak bagaimana, penderitaannya dia juga berat, bukan gampang-gampang aja, tapi di akhir hidupnya diserahkan hidupnya pada Tuhan. Dia dibawa, waktu ketemu jumpa Tuhan Yesus, dia katakan bahwa hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa. Nah itu proyeksikan buat saudara dan saya. Dan hari ini kita mendengar dia, kita harus menjadi seperti Paulus. Jangan cengeng. Hadapin apaan kita gak boleh cengeng, hadapi dengan tegas. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita angkat pujian, saya mau ikut Yesus atau kita mau iring Yesus.
Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring lamanya. Meskipun sekali lagi, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. 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 Benar Bapak, kami mau mengiring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hidupku. Dan kami berjumpa muka dengan muka seperti firman Tuhan katakan. Inilah iman kami yang kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin Bapak, bimbing kami semua yang ada di tempat ini. Bukakan telinga kami untuk kami tetap setia apapun bentuknya yang terjadi. Tetap setia, tetap mengiringi Yesus, tidak meninggalkan iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Karena akhirnya kami akan menjadi orang-orang yang percaya. Karena kami telah melihat bagaimana Paulus sampai akhir hidupnya mati bertemu dengan Engkau. Begitu juga buat kami Bapa. Kelak Tuhan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa
dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Sip atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam hadirat yang sama kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, pernah lelah Kau hampiriku, memelukku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam perjamuan pada hari ini. Bapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk kita sebentar menerima tubuh dan darah Kristus. Pastikan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang dimana Dia telah menyerahkannya bagi kita. Dia telah mengambil alih persoalan masalah kita. Dia telah menyelesaikan segala tugasnya di kayu salib bagi saudara dan saya. Kesalahanmu dan kesalahanku telah diangkat oleh Tuhan lewat kematian kayu salib. Pastikan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Hambanya saya undang untuk maju ke depan, Bapak Efrat, untuk berdoa bersama-sama. Sementara kita tundukkan kepala kita sedang berdoa dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan layakkan aku untuk terima tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang bukan pura-pura, kasih yang telah mengambil alih masalah dan persoalan kami, sehingga persoalan kami tidak lagi menjadi masalah kami, karena masalah kami sudah diambil alih oleh Engkau ya Tuhan. Hari ini Bapa di sorga, kami akan diperhadapkan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini, jadi mana kami akan sama-sama menikmatinya, persekutuan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan makan lewat roti dan anggur ini. Bapa yang baik, sebagai hamba-Mu hamba berdoa ya Tuhan, lewat roti dan anggur yang akan kami terima pada pagi hari ini, kiranya Tuhan turunkanlah berkat-Mu di atas roti dan anggur ini Tuhan. Memberkati setiap roti, setiap anggur yang akan kami makan bersama-sama hari ini. Tubuh dan darah-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, darah-Mu yang telah tercurah bagi kami Tuhan di atas kayu salib itulah. Darah itulah yang akan hari ini kami akan minum bersama-sama Tuhan, lewat anggur dan roti yang akan kami nikmati bersama-sama. Sebab itu hamba berdoa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turunlah berkat di atas roti dan anggur ini. Saat kami makan, kami bersekutu dengan Tuhan hari ini. Saat kami minum, kami sedang berhadapan dengan Tuhan hari ini. Bila kami dalam kelemahan tubuh hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Bila hari ini kami dalam keadaan sakit, menderita penyakit, Tuhan hari ini kami akan mengalami kesembuhan lewat persekutuan kami dan tubuh dan darah-Mu hari ini Bapa. Sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk kami tidak menerima berkat Allah. Kami akan terima berkat Allah lewat roti dan anggur yang akan kita terima hari ini. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk hamba-Mu yang akan membagikannya. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati kami.
Biarlah kami pada hari ini Tuhan diberkati lewat roti dan anggur yang kami terima lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhanku yang hidup. Hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saudara terima roti dan anggur sudah berdoa kepada Tuhan. Sebagai satu bukti bahwa kita telah menerima tubuh darah Kristus hari ini. Dan sudah siap untuk menerima persekutuan dengan Dia. Haleluya. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terima tubuh dan darah Kristus hari ini. Mari kita melihat masing-masing ayat yang ada pada kita yang tuntunan Allah bagi kita hari ini. Ayatnya tentunya berbeda-beda. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakan ayat yang telah Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Dalam hitungan ketiga kita masing-masing membaca ayat itu, saudara. 3, 2, 1. Dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Jika engkau sudah membacakan ayat ini dan pegang ayat ini sebagai renungan kita di bulan Mei ini selama beberapa hari ke depan. Angkat roti dan tangan kanan tinggi-tinggi di depan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau pagi ini. Kami sadar betul ya Tuhan. Kami berdiri karena anugerah-Mu semata-mata. Kami ada karena semata-mata anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi anugerah Tuhan yang telah berlaku atas hidup kami. Bapa, sebentar kami akan makan roti dan anggur. Kami akan minum bersama-sama. Memberkati apa yang ada pada tangan kami masing-masing hari ini. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dan pandang pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kembali tangan kanan kita angkat anggur kita tinggi-tinggi depan Allah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan Engkau lewat darah-Mu yang merupakan anggur yang akan kami minum bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dan pandang pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan. Saya undang Ibu Kartika akan berdoa buat kita, ucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Maha Kuasa, Kau dahsyat Tuhan. Kaulah kejayaan, Kaulah kekuatan. Semua di dunia ini adalah milik-Mu Tuhan, kami ciptaan-Mu Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, semua yang ada pada kami adalah titipan dari Engkau Bapa. Bapa kami menyadari Bapa, kami selalu menyakiti hati-Mu. Kami tahu kami lemah, matur kami adalah dosa Tuhan. Oleh karenanya tak bosan kami datang memohon belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Tolong Tuhan Yesus, agar kami berubah hari demi hari. Agar kami boleh menghilangkan kedagian kami. Kami manusia malas, kami manusia sombong. Kami tidak pernah tahu diri.
Kami melihat kami hebat, padahal kami sesungguhnya tidak ada apa-apa. Kami sampah, kami tidak berguna, tapi kami tetap saja melakukan hal bodoh. Tolong kami Tuhan, kami malu sebenarnya Tuhan. Karena tidak semua yang Kau suruh kami lakukan. Kami mendengar firman-Mu setiap minggu. Kami kembali ke dunia kami. Senin sampai Sabtu kami melakukan lagi hal-hal yang Kau tidak sukai. Bapak, ampunilah kami Bapak. Kami ingin merespon yang baik Bapak. Tapi yang kami lakukan malah hal yang kebodohan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Kami boleh ada di sini karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Karena kami sadar banyak orang saat ini ada di rumah sakit ataupun di rumah dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa menikmati berkat-Mu, boleh bergerak bebas. Sungguh Tuhan, kami bersyukur semuanya bukan karena kehebatan kami, kebaikan kami, tidak. Kami jahat Tuhan, kami sadar tidak ada yang kelebihan kami, tidak ada. Kepintaran kami, hikmat kami juga kebodohan. Oleh karena Tuhan, biarlah kami boleh lebih sungguh lagi mengikut Engkau. Biarlah kami boleh seperti Paulus muda. Kami ingin Tuhan dari yang jahat Kau rubahkan 180 derajat. Kami ingin militan di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin tulus melayani Engkau dalam hidup kami. Tentunya sesuai dengan talenta yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami gak bisa tanpa Engkau. Kami sudah bolak-balik baca Alkitab. Kami sudah bolak-balik mempelajari tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kembali kami melakukan hal-hal yang tidak Kau sukai. Banyak firman-Mu yang kami dengar, perintah-Mu yang kami dengar setiap saat. Kami renungan pagi, kami banyak hal-hal yang mendekat. Tapi itu kadang cuma teori Tuhan. Kami malas untuk melakukan firman. Padahal cuma itu yang Kau minta. Selagi kami berdosa pun Kau berkati kami melimpah Tuhan. Tuhan maafkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti hakikat kami. Apa rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mengulangi lagi semua yang bodoh itu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih terutama untuk hidup kekal yang Kau janjikan. Kami tidak takut mati karena kami tahu kami akan bersama dengan-Mu. Kami akan berhadapan muka dengan muka. Itulah kerinduan kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus kuat dalam memegang iman kami, agar kami tidak melepaskan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami tidak mau tergoda, terayu oleh godaan dunia yang menjanjikan kemewahan, kenikmatan hidup hanya dengan menukar Engkau. Tidak, kami tidak mau. Itu sia-sia. Paling 70 atau 80 umur kami. Tapi selanjutnya kami tidak mau hidup dalam kematian kekal. Kami maunya hidup kekal bersama-Mu. Tolong Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai dari pendeta kami, gembala kami, Ibu Gembala, Esra dan keluarga. Bahkan seluruh Tuhan Yesus pengerja di gereja ini. Biarlah Engkau yang melihat bagaimana mereka melayani Engkau dengan begitu tulus Tuhan. Kami percaya upahnya besar di surga. Kami yakin Engkau tidak pernah tutup mata untuk semua masalah kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Begitu luar biasa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu boleh berkumpul minggu depan di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan bersama-sama menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan perpuluhannya, merupakan berkat Tuhan yang telah Tuhan titipkan bagi kita. Boleh kita angkat bersama-sama sebagai bukti bahwa kita menerima berkat pada Allah. Dan kita akan mengembalikannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami percaya apa yang telah Tuhan berikan kami lewat berkat pekerjaan kami, usaha kami. Sehingga Engkau memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami mengembalikan kepunyaan-Mu, milik-Mu Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Bapa, terima persembahan kami.
Engkau gantikan Tuhan berlipat kali ganda bagi kami. Anak-anakmu yang belum sempat memberi, mengembalikan milikmu Tuhan. Ajar kami untuk kami taat dan setia memberi kepadamu Tuhan. Kami siap menabur hari ini dengan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, saudara bisa transfer di rekening di layar kaca saudara sesuai dengan yang ada di sana, saudara-saudaraku, sebagai bukti partisipasi kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan Tebat. Selamat memberi, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan sambil kita memberikan persembahan. Mari kita lagu pujian. Allah sumber kuat. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita angkat lagu pujian ini dari awal. Sama-sama kita serukan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Terima kasih atas persembahan yang telah dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman. Untuk yang pertama adalah yang berulang tahun di bulan April. Boleh ditampilkan tim multimedia? Yang pertama pada tanggal 8 April saudari kita Clara Pardede. Next. Berikutnya adik kita Nadine Sinaga pada tanggal 8 juga, 8 April. Berikutnya saudari kita Sonia Priscilia pada tanggal 13 April. Berikutnya pada tanggal 13 April juga Ibu Yemima berulang tahun. Berikutnya tanggal 18 April ada Dr. Uli Napitupulu. Yang terakhir adalah Bapak Marco pada tanggal 20 April. Sudah?
Oke, untuk yang berulang tahun sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman kedua, jangan lupa jemaat Tuhan, kami juga mengundang kembali untuk kita sama-sama beribadah pada hari Kamis di tempat ini, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi di tempat ini. Demikian pengumuman. Saya mengundang anak-anak boleh maju ke depan untuk sama-sama kita doakan. Biasa di dalam Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak kami Bapak. Jauhkan dari segala sakit, penyakit apapun bentuk yang tidak bawa damai sejahtera dalam kehidupannya, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin, 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 amin. Amin. Sekali lagi saya lupa, maaf. Pada hari ini ada saudari kita yang tepat berulang tahun pada hari ini, Saudari Clara. Kami jemaat Tuhan GBI Ramas Tuhan mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali diingatkan kembali hari Kamis kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kenaikan. Tahun ini kita nggak ada kebaktian Padang Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa panitia sudah menyampaikan masukan kepada kami para tim penggembala karena kita tahun ini sudah memberikan janji iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak pengeluaran yang kita lakukan tahun ini. Jadi kalau kita mengadakan kebaktian Padang di luar nanti akan ada pengeluaran tambahan. Jadi menurut hemat dari panitia kita buat ibadah saja di gereja. Tetapi bukan seperti ibadah kayak seperti hari Minggu Bapak Ibu, tetap kita nanti akan berfellowship bersama dengan suasana kebaktian Padang juga. Nanti akan ada game-game juga nanti, tapi kita laksanakan di dalam gereja. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan makan snack bersama, kue. Ya, jadi diharapkan kalau biasa kita kebaktian Padang kan kita bawa makanan tuh ya per keluarga, terus kita sharing satu dengan yang lain. Ada yang bawa udang, ada yang bawa ayam. Nah, nanti di gereja kita akan makan bersama juga, tapi kita nanti coffee break, teh, ada yang bawa kopi, teh, kue juga boleh, masing-masing keluarga. Jadi kita sama-sama makan dan minum di gereja. Kalau mau makan berat, Bapak Ibu Saudara setuju? Oh, setuju ya, makan berat. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara bawa lauk sendiri per keluarga gitu ya Tuang Beni ya? Gimana Bapak Ibu? Setuju? Wah, lebih baik kalau begitu. Berarti nggak pakai kue-kuean. Jadi langsung lauk ya. Jadi nanti kita boleh sharing langsung, gak usah di list ya, lauk-lauknya apa. Bapak Ibu Saudara lagi mau masak apa di hari Kamis itu, tanggal merah, bawa ke gereja, kita boleh sama-sama sharing bersama-sama. Nanti kita lesehan Bapak Ibu, kita pakai karpet nanti di sini ya. Jadi karena kita ada game nanti bersama dengan anak-anak circle juga, jadi kita akan merayakan ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Walaupun kita tidak ke Bogor, kita tidak ke Ancol, gak apa-apa, kita di gereja. Ya, panas kata Tulang Beni, benar, panas. Dan ini juga kenaikan terakhir kita di gereja kita di sini. Amin. Karena kita beriman kita di tempat baru. Benar Om Stef ya? Ya, jadi kita rayakan hari terakhir kita kenaikan di gereja kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti hari Kamis ya Bapak Ibu. Jangan lupa ya, jam 9 di tempat ini ya. Bukan setengah 10. Pakai baju yang santai aja Bapak Ibu, karena kita mau main game. Jadi gak usah pakai celana bahan, kemeja ya, nanti pakai jeans saja santai ya. Kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ya. Puji Tuhan. Itu saja. Selamat ulang tahun tadi yang berulang tahun di bulan April. Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan juga untuk jemaat-jemaat kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Ada yang juga sedang dinas. Kak Golda sudah tiba ya di Italia, sudah tiba ya.
sudah melakukan pekerjaannya di Itali. Kita doakan supaya pulang pergi dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kita, ya Bapak Gembala. Oh, pulang tanggal 23 ya, kita doakan. 21 kata tulang Beni. Nah, langsung approve keluarga 21. Saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti setelah ini kita akan melanjutkan ibadah circle, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa, mengingatkan kembali proposal sudah dijalankan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, proposal fisik sudah ada, proposal digital juga sudah ada. Mari kita sama-sama ikut berpartisipasi untuk membagikan proposal kita kepada setiap rekan-rekan kita yang tergerak hatinya untuk memberkati gereja kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bergerak karena ini sudah masuk bulan 5. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa, semangat untuk kita berdoa untuk pergumulan gereja kita yang baru, ya. Bapak Gembala boleh tambahkan? Untuk ingat saudara-saudara, proposal yang ada secara fisik ini Bapak Ibu, tolong kita jalankan bersama-sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena target kita ini bulan berapa? Bulan Juli awal sudah harus terkumpul. Kenapa Bapak Ibu? Saya harus beritahu kita ini harus bayar sisanya. Masih 650 juta sisa pembayaran kita. Kita baru bayar 550 juta. Ini pun karena Ibu Rina baik hati sama kita. Masih diberikan tenggang waktu Bapak Ibu. Kita belum bisa buat apa-apa untuk tempat kita. Sementara nanti Desember ini sudah terakhir buat kita di tempat ini. Dan kita harus membangun tempat itu. Tempat itu sudah rusak, ya, sudah hancur. Kita perlu ada waktu untuk membangunnya. Dan dana itu kita perlukan. Oleh sebab itu mari partisipasi Bapak Ibu, adik-adik saya pemuda remaja, untuk kita sebarin ke tempat tangan yang tepat untuk kita menjalankan proposal ini. Yang kedua, berdoa Bapak Ibu untuk tanah kita. Sampai hari ini belum ada yang tergerak untuk membelinya. Jika itu terjual, maka ada keringanan buat kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu dukung dalam doa terus untuk pergumulan tanah kita itu. Kemarin Bapak Ibu, istri saya dia pergi menjual emasnya saudara-saudara. Ternyata emas dia itu emas yang rendah sehingga lakunya hanya 20 juta kemarin. 21.600.000. Karena kemarin adik saya jual 1,6 juta untuk emasnya yang lainnya. Yang lainnya masih ada Bapak Ibu. Jika itu Tuhan kehendaki kita akan jual semua. Kita datang ke dalam dunia ini telanjang Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik dan istri saya itu dia buktikan itu. Apapun yang ada padanya dia jual semuanya untuk pembangunan ini, ya. Kalau kita punya rumah bagus, Tuhan belum punya rumah, sedih rasanya Bapak Ibu. Saya punya komitmen kalau Tuhan saya belum punya tempat saya untuk persembahkan. Kami sama istri tidak perlu punya rumah apa. Karena kami tahu rumah kami yang kekal ada di sorga, saudara-saudara. Itulah sebabnya tekad kami, tahun ini kita harus punya tempat yang Tuhan berikan buat kita. Sebab itu saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melakukan dengan baik. Saya percaya kita punya kenalan tempat, teman yang mungkin bisa menolong kita. Ya. Saya sebenarnya malu Bapak Ibu Saudara sekalian menjalankan proposal. Tapi apa boleh buat? Karena tempat kita ini sudah sangat singkat. Tinggal 6 bulan lagi Bapak Ibu. Kita harus ada tempat ini. Dan yang punya ini sampai sekarang dia belum ada perjanjian dengan kita. Artinya dia sudah tutup buku buat kita. Kita tidak punya harapan lagi untuk kita bisa memperpanjang beberapa bulan ke depan. Tidak ada lagi. Dan kita harus full konsentrasi ke tempat kita yang baru. Blok A9 nomor 7. Blok A9 nomor 7. Saudara boleh lihat sana. Rumah itu sudah hancur. Tapi dia kasih kita dan harga yang sangat murah. Bapak Ibu saya berharap mari kita lakukan. Dan Bapak Ibu yang sudah berjanjiman silakan saudara transfer, ya, uang untuk bisa kita bayar cicilan buat Ibu Rina. Bulan depan, minggu depan ini saya akan bayar 100 juta lagi Bapak Ibu. Kita sudah punya dana, ada tambahan 20 juta kemarin. Dan beberapa uang saya harus sayang Kak Golda, saya lupa kemarin ngomong sama beliau sebagai bendahara.
Saya harus ambil itu dan saya harus bayar dulu kepada Ibu Rin. Supaya dia tidak akan kasih kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita sudah ada dana yang kita akan dapatkan dari proposal-proposal. Isra, tolong konsen pada hal ini, karena kita tidak ada waktu Bapak Ibu untuk kita membangun. Perlu waktu maksud saya untuk membangun tempat itu. Ya, beberapa bulan. Ya, adik kita sebagai konseptornya, ya, dia sudah itu yang pegang jidat. Itu yang buat konsep ini Bapak Ibu. Gambarnya, kalau kita bayar itu mahal, tapi dia relakan kepintarannya, ya, ilmu yang dia miliki itu dia konsepkan untuk gereja kita, dan gambarnya sudah dia buat begitu bagus, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, ya. Konsentrasi, kamu panitianya harus konsentrasi. Mari kita arahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, begitu dahsyat, begitu heran, sehingga kami sendiri terkagum-kagum atas pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berbakti bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Benar Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan atas setiap kami, sehingga Tuhan mengizinkan hari ini kami boleh membuka mata kami dan menghirup udara yang segar pada pagi siang hari ini. Untuk Tuhan dapat melihat hari demi hari kami diubahkan dan disempurnakan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan berkat kekuatan Tuhan kami boleh ada saat ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus di minggu pertama pada bulan Mei. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditabur, dan sepanjang 1 bulan ini kami akan belajar lewat tokoh yang bernama Paulus. Kami percaya Bapa, kami percaya ya Bapa, bahwa bulan ini kami juga akan banyak menerima berkat-berkat dan lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami terima sepanjang bulan ini Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami memberkati Bapak Pendeta Steve yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tuanya hamba-Mu tetap setia melayani Tuhan. Kami tetap berdoa biarlah kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Di tengah pelayanan yang dipercayakan dalam kehidupannya, pekerjaan usaha, Tuhan Yesus memberkati, istri, anak, mantu Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Kami semua yang hadir di dalam rumah Tuhan pada pagi siang hari ini, Tuhan, selepas ibadah ini kami akan kembali dalam rutinitas kami. Kami tahu banyak tantangan persoalan yang akan kami hadapi, tapi kami percaya Bapa, firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa pencobaan pergumulan boleh ada di dalam kehidupan kami, tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Biar kami tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap usaha kami, kami yang akan mengurus rumah tangga kami, menjaga anak kami, Tuhan memberkati setiap kami. Setiap anak-anak kami juga yang akan kembali ke dalam sekolah mereka, kuliah mereka, kampus mereka, Tuhan juga memberkati. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, hikmat Salomo mengalir atas setiap anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami akan terus Tuhan angkat di sekolah-sekolah mereka. Bahkan setiap anak kami yang sedang bergumul untuk setiap tugas dan ujian mereka, kami percaya Tuhan akan memampukan anak-anak kami untuk melewati setiap tantangan ujian yang ada di hadapan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Setiap sidang jemaat-Mu juga yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, kami berdoa bahwa kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan secara sempurna segala organ-organ tubuh di dalam kehidupan setiap kami Bapak sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Kami percaya dengan iman kami saat ini sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan tubuh yang sudah dipulihkan Tuhan, kami tetap terus percaya bahwa tangan Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat mujizat yang Tuhan terus kerjakan atas Abang Rio saat ini Bapa. Hamba-Mu boleh ada bersama dengan kami pasca pemulihan yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan sendiri akan terus memulihkan hamba-Mu secara sempurna. Sehingga hamba-Mu boleh beraktivitas kembali Tuhan Yesus. Menjaga keluarganya dengan baik Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kak Golda yang tidak ada bersama dengan kami yang saat ini sedang dinas Tuhan Yesus di Milan, Tuhan Yesus memberkati Kak Golda. Biar Tuhan Yesus kami akan berjumpa kembali tanggal 21 di tempat ini Bapa dengan keadaan yang baik dan sempurna Tuhan. Dan kami akan melihat kesaksian yang luar biasa atas apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Makasih Roh Kudus. Gereja kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan iman kami bersama-sama Bapa bahwa Tuhan akan mengerjakan mujizat atas pelayanan kami. Tuhan sudah tunjuk rumah yang akan kami pakai untuk kami beribadah. Kami percaya itu datang daripada Tuhan, karena tangan Tuhan sendiri yang membukakan jalan bagi setiap kami. Dana yang masih kurang yang cukup banyak Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah membukakan pintu, kami percaya pintu-pintu yang masih tertutup di depan, Tuhan sendiri yang akan membukakannya. Tuhan akan mencukupkan setiap dana-dana yang kami perlukan ya Bapa. Sidang jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam janji iman, dalam penjalanan proposal yang ada, kami percaya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami. Ketika mulut kami berbicara kepada setiap rekan-rekan kami yang akan kami bagikan proposal, kami percaya Tuhan perkataan dari Kristus sendiri yang akan mengalir di dalam mulut kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepada setiap kami Tuhan Yesus orang-orang rekan-rekan yang terbeban untuk memberkati gereja kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap sidang jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan April juga kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa yang berulang tahun sepanjang bulan April. Percaya kekuatan kesehatan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera, sukacita hadir di tengah-tengah setiap jemaat-Mu Bapa yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini juga Ibu Clara yang berulang tahun juga Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Hikmat Tuhan terus mengalir dalam segala pelayanan dan rutinitas yang dia kerjakan sebagai ibu rumah tangga. Biar Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan ada atas kehidupannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terus kami doakan dan terus kami deklarasikan bahwa bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan bangsa yang ditransformasi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami dari jajaran tertinggi sampai yang paling bawah. Biarlah roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap para pemimpin kami. Kami percaya ketika pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami warga Indonesia juga akan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Makasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan tinggalkan rumah-Mu yang kudus dan kami akan melanjutkan aktivitas kami pada siang hari ini sampai nanti malam. Sebelum kami menerima berkat-Mu ya Bapa, kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kita berserah kepada Allah, dan biarlah kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Kita kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Allah Kudus akan terus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini, besok sampai pada Natal. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kau yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidup.
Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.